Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang modul yaitu physical layer. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Maria Saputri. Saya Jami Malia Jum'at. Saya Antukia Jabus Manasya. Saya Naila Rahman Suryawudha. Saya Dini Akhirullah. Saya juga mengucapkan. Langsung saja kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tentang dari 4.1 soal punishment. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana semua data berpindah dari kapasitas sampai ke media data, semuanya dimulai dari kondisi fisik. Sebelum data yang dikirim, kata kita seperti data pada HP harus punya pintu masuk ke jaringan. Contohnya, kita punya dua pilar menggunakan kabel atau wireless. Untuk bisa terhubung setiap perangkat, wajib memiliki switch. Kalau mau pakai kabel, kita pakai internet switch. Kalau mau wifi, kita pakai VLAN. Tanpa kabel ini, perangkat kita tidak bisa terhadap jaringan. Sedangkan data setelah laptop kita terhubung lewat kabel atau wifi, data tidak langsung menelpon begitu saja. Ada proses yang namanya enkapsulasi. Bayangkan data itu seperti surat. Kita tidak bisa mengirim kertas kosong begitu saja. Data aplikasi dibungkus jadi segmen. Untuk tahu aplikasi mana yang dituju. 2. Lalu dibungkus lagi jadi paket. Untuk tahu alamat IP tujuan. 3. Terakhir dibungkus jadi frame. Bungkusan paling bawah yang siap dikirim secara fisik. Dan inilah yang nantinya diserahkan ke lapisan fisik untuk benar-benar dikirim. Di part 2 bagian lapis fisik saling switch gate. Sekarang kita masuk ke inti dari physical layer, lapisan fisik. Inilah keajaiban yang terjadi. Tujuan utama lapisan fisik adalah ke inti dari physical layer, lapisan fisik. Disinilah keajaiban teknik terjadi. Tugas utama lapisan fisik adalah mengubah frame tadi menjadi bit angka 0 dan 1. Bit-bit ini tidak bisa jalan sendiri di kabel, mereka harus diubah menjadi sinyal. Kalau medianya tembaga atau kabelan bisa berubah jadi sinyal listrik. Kalau FO, bit berubah jadi sinyal cahaya. Kalau unit kabel atau WiFi, bit berubah jadi gelombang radio. Di sisi tujuan proses dibalik sinyal dari kabel diambil diubah lagi jadi bit. Kalau disusun ulang menjadi frame, itu agar bisa dibaca komputer tujuan. 4. Implementasi pada perangkat atau wireless computer. Sebagai contohnya, mari kita lihat komputer yang sering kita pakai di rumah atau lab. Komputer ini adalah alat yang bekerja di lapisan fisik. Ada antena untuk mengirim sinyal radio atau wireless. Untuk pengiriman sinyal listrik melalui kabel ke laptop. Ada port internet berwarna kuning untuk menghubungkan jaringan kita ke dunia luar atau ISP. Kesimpulannya adalah komunikasi jaringan adalah kerjasama antar koneksi fisik atau jalurnya. Enkapsulasi dibungkus data dan lapisan fisik yang mengubah data digital menjadi sinyal fisik agar bisa merambat di media. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Masuk ke dalam 4.2 yaitu physical layer karakteristik. Ini adalah bagian yang membahas ciri-ciri atau karakteristik dari lapisan physical layer. Layer 1 OSI. Physical layer bertugas mengirimkan bit-bit 0 dan 1 secara fisik melalui media jaringan kabel atau wireless. Pada 4.2.1 yaitu adalah physical layer standar. Apa itu? Standar physical layer adalah aturan-aturan yang dibuat oleh berbagai organisasi seperti IEE, IA, ISO untuk memastikan perangkat dari vendor berbeda bisa saling berkomunikasi dengan baik. Standar ini mengatur 3 area fungsional utama yaitu physical, komponen, encoding, dan signaling. Tujuannya agar hardware, media, dan cara transmisi bit konsisten di seluruh industri. Lalu masuk ke dalam artikel yaitu physical komponen. Apa itu? Physical komponen adalah perangkat keras dan elemen fisik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal yang mempresentasikan bit. Contohnya network interface, kabel, konektor, dan desain kabel.
Standar physical layer menentukan spesifikasi komponen-komponen ini supaya kompatibel. Masuk ke dalam 4.3 yaitu encoding. Apa itu encoding? Encoding adalah line encoding, adalah proses mengubah stream bit 0 dan 1 dari data link layer menjadi kode atau pola yang bisa dikenali oleh perangkat berikutnya di jalur jaringan. Contoh, Manchester encoding 0 sama dengan high to low speaker 1. Singkatnya, encoding mengubah bit menjadi kode yang predictable. Lalu masuk 4.2.4 yaitu signaling. Apa itu signaling? Cara mengimplementasikan bit 1 dan 0 dalam bentuk sinyal fisik di media. Ada 3 jenis signaling utama sesuai media. Yang pertama adalah chopper menggunakan electrical pulses. Lalu fiber optic menggunakan pulses of light. Lalu wireless menggunakan radio wave atau microwave. Lalu pada 4.2.5 yaitu bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas media untuk membawa data, yaitu berapa banyak bit yang bisa dikirim per detik. Diukur dalam bits per second, Mbps seperti kbps dan gbps. Ya, lalu yang kedua adalah semakin tinggi bandwidth, semakin banyak data yang bisa ditransmisikan dalam waktu yang sama. Bandwidth bergantung pada jenis media, teknologi encoding dan signaling yang digunakan. Lalu pada titik 4.2.6 yaitu bandwidth terminologi. Ini membahas istilah-istilah penting yang berkaitan dengan bandwidth, seperti bandwidth adalah kapasitas teoritis, lalu throughput kecepatan aktual yang dicapai, lalu goodput adalah data yang benar-benar berguna tanpa overheat. Jadi bagian ini menjelaskan perbedaan antara bandwidth potensi maksimal dengan performa nyata di jaringan. Lanjut 4.3. Di 4.3 yaitu copper cabling. Pada bagian ini akan dibahas mengenai copper cabling atau kabel tembaga. Copper cabling merupakan media transmisi dalam jaringan komputer yang menggunakan bahan tembaga untuk menghantarkan sinyal listrik sebagai pembawa data. Kabel jenis ini banyak digunakan dalam jaringan lokal atau LAN karena biaya yang relatif terjangkau dan proses instalasi yang cukup murah. Namun, copper cabling memiliki keterbatasan seperti jarak transmisi yang terbatas serta kerentanan terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian ada 4.3.1 yaitu karakteristik of copper cabling. Karakteristik utama dari copper cabling adalah penggunaan sinyal listrik dalam proses transmisi data. Sinyal ini dapat mengalami pelemahan atau Selain itu, kabel tembaga juga rentan terhadap gangguan eksternal seperti elektromagnetik, interference, dan radio dan RFI yang dapat memengaruhi kualitas sinyal. Kinerja kabel tembaga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain panjang kabel, kualitas bahan, serta teknik pemasangan. Oleh karena itu diperlukan standar instalasi yang tepat untuk menjaga performa jaringan. Kemudian ada 4.3.2 yaitu types of copper cabling. Secara umum terdapat 3 jenis utama copper cabling, yaitu UTP, STP, dan coaxial kabel. Ketiga jenis kabel tersebut memiliki perbedaan dalam hal struktur, ketahanan terhadap gangguan, biaya, serta penggunaannya dalam jaringan. Kemudian di 4.3.3 ada UTP. UTP merupakan jenis kabel tembaga yang terdiri atas pasangan kabel yang dipilih
tanpa lapisan pelindung tambahan. Kabel ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer, khususnya pada jaringan LAN. Kemudian di 4.3.4 ada STP. STP merupakan pengembangan dari UTP yang dilengkapi dengan lapisan pelindung atau shell. Fungsi pelindung ini adalah untuk mengurangi pengaruh gangguan elektromagnetik sehingga kualitas sinyal menjadi lebih stabil. Kemudian yang pada 4.3.5 yaitu coaxial cable. STP merupakan pengembangan dari UTP yang dilengkapi dengan lapisan pelindung atau shell. Fungsi pelindung ini adalah untuk mengurangi pengaruh gangguan elektromagnetik sehingga kualitas sinyal menjadi lebih stabil. Kemudian yang pada 4.3.5 yaitu coaxial cable adalah jenis kabel lembaga yang memiliki struktur berlapis terdiri atas inti konduktor di bagian tengah, lapisan isolator, pelindung, dan lapisan luar. Kabel ini memiliki ketahanan yang baik terhadap gangguan serta mampu menjaga kestabilan sinyal. Namun, ini memiliki kekurangan, yaitu kurang fleksibel dan relatif lebih sulit dalam proses pemasangan. Selanjutnya 4.4 yaitu cabling UTP. Kita masuk ke 4.4.1 sifat kabel UTP. UTP adalah kabel LAN dengan 4 pasang kabel lembaga terpilih, tidak memiliki pelindung, mengurangi gangguan dengan pembatalan dan variasi putiran. Selanjutnya ada 4.4.2 standar dan konektor kabel UTP. Standarnya menggunakan pengkabelan LAN dan performa dan kecepatan. Selanjutnya ada kategori kabel Cat 3 yaitu telepon, Cat 5 100 Mbps, Cat 5e 1 Gbps, Cat 6 hingga 10 Gbps, Cat 7 dan 8 kecepatan lebih tinggi. Selanjutnya ada konektor menggunakan RJ45 terdiri dari plug dan soket. Pemasangan harus rapi. Selanjutnya kita masuk ke 4.4.3 kabel straight dan cross. Straight untuk perangkat berbeda dan cross untuk perangkat sama. Adapun rollover untuk koneksi konsol perangkat jaringan. Selanjutnya 4.4.4 susunan pin kabel. 2 standar susunan kabel, hijau di pin awal untuk cross dan orange di pin awal untuk straight. Kesimpulannya, UTP kabelan tanpa pelindung mengandalkan pilihan untuk mengurangi gangguan. Standar utamanya TIA dan EIA. Minimal Cat 5e disarankan Cat 6 menggunakan konektor RJ45 dan susunan T568A atau D. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada 4.5 yaitu fiber optic kabel. Kabel serat optik adalah media transmisi data yang menggunakan cahaya sebagai penghantar sinyal. Berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan listrik, serat optik memanfaatkan pantulan cahaya di dalam inti kaca atau plastik sehingga mampu mentransmisikan data dalam kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Teknologi ini banyak digunakan dalam jaringan modern seperti internet, telekomunikasi, dan backbone jaringan. Selanjutnya ada 4.5.1 yaitu karakteristik of fiber optic cable. Serat optik memiliki beberapa sifat utama, yaitu memiliki bandwidth yang sangat besar sehingga mampu membawa data dalam jumlah besar. Selain itu, kabel ini tahan terhadap gangguan elektromagnetik sehingga sinyal tetap stabil. Serat optik juga memiliki redaman yang rendah yang memungkinkan transmisi jarak jauh tanpa banyak kehilangan sinyal. Namun kabel ini relatif lebih mahal dan lebih rapuh dibandingkan kabel tembaga, sehingga memerlukan penanganan khusus. Lanjut 4.5.2 yaitu types of fiber optic media. Single mode fiber. Serat ini memiliki inti yang sangat kecil sehingga cahaya hanya merambat dalam satu jalur. Keunggulannya adalah mampu mentransmisikan data dengan jarak sangat jauh dan kecepatan tinggi, sehingga sering digunakan untuk jaringan backbone dan komunikasi jarak jauh. Multi-mode fiber. Serat ini memiliki inti yang lebih besar sehingga cahaya dapat merambat melalui banyak jalur. Biasanya digunakan untuk jarak pendek seperti dalam gedung atau kampus. Lanjut 4.5.3
optik kabel. Kabel serat optik hanya digunakan dalam berbagai bidang seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, televisi kabel, komunikasi bawah laut, dan jaringan perusahaan. Selain itu, serat optik juga digunakan dalam dunia medis dan industri karena kemampuannya mengirimkan data dengan cepat dan akurat tanpa gangguan. Lanjut ke 5.4, fiber optic connectors. Konektor adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan kabel serat optik ke perangkat jaringan. Selanjutnya 4.5.5, fiber optic patch kabel. Kabel patch adalah kabel pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Lanjut 4.5.6, fiber optic versus copper. Perbandingan antara serat optik dan kabel tembaga menunjukkan bahwa serat optik lebih unggul dalam kecepatan, kapasitas data, dan jarak akurasi. Selain itu, serat optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik, namun kabel tembaga masih digunakan karena biaya lebih murah dan pemasangan lebih mudah. Oleh karena itu, pemilihan media tergantung pada kebutuhan jaringan, jarak, dan anggaran. Kita akan menjelaskan keseluruhan materi 4.6 yaitu wireless media. Media kabel tidak hanya sekedar tanpa kabel, tapi memiliki mekanisme kerja yang spesifik. Mekanisme transmisi data digital diubah menjadi gelombang elektromagnetik frekuensi radio ini dipancarkan melalui antena. Mode operasi kabel yang ini adalah poin krusial dalam frekuensi atau saluran. Perangkat tidak bisa sendiri dan menerima data secara bersamaan. Dengan kabel bridge, karena share media atau media bersama, total kecepatan yang tersedia akan terbagi rata. Semakin jauh dari perangkat atau semakin menghalang, telpon atau beton, semakin rendah kualitas sinyal dan kecepatan dayanya. Yang kedua ada analisis sinyal standar kabel atau e-cryptography. Yang standar dirancang untuk tujuan penggunaan yang berbeda berdasarkan kebutuhan dan konsumsi energi. Dirancang untuk analisis langsung yang berangkat dengan daya sangat rendah, menggunakan teknik frekuensi hopping untuk menghindari gangguan dari sinyal wifi yang sering berada di frekuensi yang sama. Ini lebih dapat apabila yang sangat kecil karena hanya berdiri di atas sederhana. Kumpulannya adalah efisiensi baterai yang bisa dikurang 1 tahun bertahun-tahun dalam satu siklus pengisian. Yang ketiga adalah menyangkut jaringan LAN dengan kabel. Bagaimana perangkat ini berinteraksi dalam sebuah sistem? Peran access point berfungsi sebagai jembatan bridge antara dunia kabel dan dunia kabel. Integrasi perangkat pada skala rumahan fungsi router, switch, dan APD biasanya digabung dalam satu perangkat fisik. Namun pada skala perusahaan enterprise, APD berdiri sendiri dan dikelola secara terpusat. Yang keempat, tantangan keamanan dan infrastruktur. Kelemahan fisik sinyal dan kabel tidak bisa dibatasi oleh dinding bangunan secara sempurna. Sinyal bisa bocor ke jalan raya area publik sehingga rentan terhadap penyadapan. Solusinya oleh karena itu, eksekusi dibuat seperti BPA3 dan otorifikasi penggunaan menjadi wajib dengan sekedar pilihan. Ketergantungan pada kabel meskipun akses ke kabel, performa jaringan tersebut dengan bergantung pada kualitas kabel fiber optik atau capsule yang juga didatangkan ke akses point. Tutup. Siapa aja? Apa gue? Demikian presentasi dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami jelaskan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.